wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Wa faddala ulama bi qamatil hujjati wa akrama al-awliya bi dhuhuril karamatil huwariq allati hiya bi mawjudati sayyidil mursalin. Wa khassa man sa'min asba'i millati bi ruqi ila darajatil 'arifin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nuri dati wa sirri sari wa ashabi wa sihad amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsiran. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirnya kita ke tempat yang mulia ini dalam rangka kita diingatkan kapabil mauti wa ibrah. Kalau malam hari ini kita duduk bersama, duduk bersimpul di tempat ini, baca surah Yasin, zikir, tahlil, doa berkhusus untuk almarhum. Kira-kira besok kita seperti ini kan? Ayo yang berani mengangkat nunjuk tangan, yang misalnya kata kuat, biarin saya jagoan, bisa nggak? Kagak bisa. Suatu saat pun kita akan mengalami namanya seperti ini. Apakah nanti malam atau lusa besok, kapan kita nggak tahu. Kita tinggal tunggu yang namanya giliran. Tinggal tunggu ketentuan siaran langsung dari musola. Benar kan? Kullu nafsin zaikatul maut. Sesungguhnya semua makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Al-mautu babun wa kullun nasi dakhilun. Sesungguhnya maut adalah semua pintu. Pasti semua orang akan melewatinya. Tetapi ketika dia sudah melewati, nggak bakalan balik lagi yang namanya ke alam dunia. Selain apa? Melainkan doa yang kita harapkan. Hari ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lebih-lebih pada malam hari ini, sesungguhnya ketika jenazah masuk ke dalam kubur, di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sudah mulai yang namanya badannya berubah. Ketika di hari ketujuh, hancur badan kita semua. Itu yang namanya badan yang tadinya gemuk, yang tadinya bulat, pada ketika malam ketujuh meledak hancur. Makanya diharapkan khusus untuk keluarga almarhum, undang jamaah sebanyaknya, undang tetangga semuanya, kirimkan doa-doa yang baik. Bahkan ketika diundang, ini yang namanya makanan semua menjadi sedekah, khusus segala sedekah kebaikannya disampaikan buat almarhum. Seandainya cuma sebutir kacang atau segelas air, ini berapa nilainya? Tetapi kalau di dalam air tersebut ribuan molekul yang ada, berapa kalau satu molekul diberikan satu kebaikan oleh Allah? Menjabil hasanati falahu asru amsalihah. Siapa orang satu kali membuat kebaikan, dibalas 10 oleh Allah. Ini malam kita persembahkan dari malam pertama sampai malam ketujuh. Persembahkan sedekah buat almarhum. Makanya ketika di malam 7 ini almarhum sudah nggak kelihatan bentuknya kayak apa. Makanya bukan lain doa yang kita panjatkan, terlebih-lebih pada malam hari ini. Almarhum sama-sama nanti akan kita berikan yang terbaik. Almarhum adalah jamaah saya yang orangnya begitu ulet, yang orangnya begitu semangat, walaupun kondisinya jalannya tertatih-tatih, jalannya susah, tetapi dengan semangat. Dia berjuang bagaimana dia meraih yang namanya kebaikan Allah, yang namanya ketentuan Allah pada saat itu. Dia nggak peduli lagi dirinya bagaimana. Alhamdulillah dia hadir. Makanya pada malam hari ini, mari sama-sama sekali lagi kepada seluruh jamaah,
mohon bukakan hati pintu yang seluas-luasnya, berikan keridhaan untuk almarhum pada malam hari ini kita berikan dengan zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bahkan ketika satu orang dia sudah menyatakan bahwa dia masuk dalam rangkaian majlis zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mudah-mudahan almarhum diaku sebagai santrinya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bahkan di suatu makobatnya, kalau malam hari ini kita bukan yang namanya manaqib, kita bukan baca lagi manqobat, tetapi kita melaksanakan zikir-zikirannya. Kalau kita laksanakan yang namanya manqobat, saya yakin ini kita baca bisa ntar jam 2, jam 1 baru selesai. Kira-kira mau nggak? Saya yakin, saya baca sendiri, bubar begitu mulai udah tinggal saya doang sendiri. Bener nggak? Yang malam hari ini adalah zikirannya kita baca, zikirannya kita persembahkan segala kebaikan zikiran tersebut bil khusus untuk almarhum. Bahkan di dalam suatu kitab Manaqib Jawahirul Ma'ani dikatakan, Allahumma ansurna ba'da ridwana alaihi wa abidana bi asran lati awda'at ladai. La Allah wa la quwwata illa billah. Kalau Ustadz Jenal dia baca yang namanya kisah maulid diawali dengan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Benar ya? Itu adalah rangkaian daripada kisah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini rangkaian daripada kisahnya seorang waliullah yang sanadnya sampai ke baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya diawali dengan Allahumma ansurna ba'da ridwana alaihi wa abidana bi asrarati awdasha ladai. Dijawab berjamaah, la haula wa la quwwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan ya Allah, melainkan tentunya semuanya ketentuan dan pertolonganmu Allah. Di dalam suatu kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dia begitu cinta kepada seorang muridnya. Kemudian murid tersebut mati dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Murid tersebut wafat dipanggil oleh Allah. Kemudian istrinya datang kepada Tuan Syekh, ya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, suamiku yang menjadi santrimu, suamiku yang menjadi muridmu telah tiada dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dia merasa sedih. Muridku yang sangat rajin, muridku yang sangat giat, muridku yang sangat istiqomah dipanggil oleh Allah. Akhirnya di situ dengan kekeramatan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, begitu dia mendengar ketika pada saat sore menjelang malam, akhirnya dia terbang. Orang wali yang benar memang hidup, sanadnya sampai ke baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika pada saat itu dia terbang, dia cari yang namanya malaikat Israil, malaikat maut. Dia temuin malaikat Israil, akhirnya ketemu dengan malaikat Israil. Malaikat Israil sedang apa? Malaikat Israil sedang membawa bakul, dengan bakul yang isinya arwah para orang-orang yang pada saat itu ditentukan ajalnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya terjadi perdebatan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tanya kepada malaikat Israil, hai malaikat Israil, malaikat pencabut nyawa, apakah engkau telah mencabut yang namanya muridku, yang namanya Fulan bin Fulan? Ada di sini namanya Fulan bin Fulan. Kalau saya namanya Arun, ntar dia bingung. Kalau saya panggil namanya Ustaz Subur, ntar bingung dia pulang. Jadi ada namanya Fulan bin Fulan. Akhirnya malaikat Israil kagak kasih, kagak dikasih. Akhirnya terjadi perdebatan, diambil, direbut, terjadi perebutan pada saat itu. Akhirnya sampai tumpah yang namanya arwah tumpah. Bayangin kalau arwah dibakul pada tumpah, berantakan kagak? Akhirnya arwah tersebut kembali kepada jasadnya masing-masing. Ada yang sudah dikubur semua hidup, termasuk daripada muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani.
Akhirnya malaikat Israil lapor sama Allah. Ya Allah, yang namanya kekasihmu Abdul Qadir Al-Jilani telah merebut yang namanya nyawa muridnya yang aku telah ambil. Kata Allah, kenapa engkau gak kasih? Maka terjadilah ini. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sedikit daripada ringkasan manaqibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bahwa bagaimanapun cintanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kepada muridnya, kepada santrinya. Ini adalah sedikit daripada kisahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bagaimana cintanya kepada murid. Bagaimana ketika almarhum yang setiap malam Ramadan dia duduk, dia bersimpu bersama jamaah yang lainnya. Ketika dia duduk di situ, dia beristighfar kepada Allah. Ketika dia beristighfar kepada Allah, bukan dirinya yang dipikiri, tetapi siapa orang yang berjasa kepada dirinya. Siapakah itu? Ibu dan bapaknya. Makanya ketika awal daripada nanti kita berpikir, astagfirullah bukan buat diri kita, tapi ibu dan bapak kita. Kenapa ibu dan bapak kita? Bahwa sesungguhnya sehebat seorang manusia, sepintar seorang manusia, semuanya berkat daripada orang tua. Bahkan ridhonya Allah pun tergantung daripada ridhonya orang tua. Makanya diawali daripada ketika istighfar, li abi wa ummi astaghfirullah al-azim. Ibu dan bapak kita. Seandainya kita seorang ulama, seorang kiai yang ilmunya seluruh badannya itu ilmu, tetapi kalau dia bisa yang namanya membuat ibunya kecewa, dia bisa membuat ibunya meneteskan air mata, jangan berharap segala ilmunya menjadi manfaat. Bahkan kalau ke dalam kehidupan kita menjadi seorang yang kaya sekalipun, kita miliuner sekalipun, tetapi ketika orang tua kita tidak merasakan yang namanya kekayaan tersebut, jangan berharap membawa berkah dalam kehidupan kita. Ini. Kemudian siapa lagi? Ketika di dalam kita istighfar, li abi wa ummi, terbangun di situ masuk yang namanya ibu dan mertua kita. Nih makanya jamaah, ada nggak yang masih jomblo nih? Ada nggak? Biar cepat-cepat minta buru-buru kawin, biar punya mertua, biar ketika istighfar mertua pun masuk. Li abi wa ummi astaghfirullahaladzim, termasuk siapa? Mertua laki dan mertua perempuan kita. Kemudian setelah itu siapa lagi yang harus kita mohon ampunkan? Nih saudara kita punya saudara laki, punya saudara muslim perempuan. Lil muslimin wal muslimat astaghfirullah al-azim, lil mu'minin wal mu'minat astaghfirullah al-azim. Bahkan nanti ketika kita di dalam surga, emang kita sendiri? Pasti kita punya saudara. Bahkan ketika kita masuk dalam kubur pun ditanya, man ikhwanuka? Benar nggak ditanya nggak? Ditanya siapa saudaramu, lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Maka di situ pun termasuk yang namanya saudara kita. Kemudian siapa lagi? Baru kita akui yang namanya diri kita, innahu kana ghafaro, sesungguhnya ya Allah, saya ini banyak dosa, banyak salah ya Allah, oleh karenanya pada malam hari ini ampuni segala dosa-dosa saya ya Allah. Selesai kita beristighfar. Bagaimana dengan istighfar tersebut agar kita meyakinkan? Maka kita bungkus dengan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Buat menguatkan hati ketetapan iman Islam dalam diri kita. Pada saat itu kita berbicara, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Esa, Engkau ada Tuhanku ya Allah. Katakanlah sesungguhnya Engkau adalah penciptaku, Engkau Maha Satu. Tuh, setelah kita bungkus dengan yang kita sempurnakan dalam semua itu dengan apa? Kita berselawat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya malam hari ini kita bermunajat, berdoa kepada Allah, kita sampaikan doa kita, seluruh yang namanya isinya dunia
Kita minta dunia ini ada di tangan kita. Tapi kalau kita nggak berselawat kepada baginda Rasul, kira-kira doa kita nyampe nggak? Makanya kalau kita mau ingin berdoa, ketika kita habis beristighfar, kita berselawat kepada baginda Rasul. Jangan sampai doa kita terkatung-katung ke atas kagak, ke bawah kagak. Makanya dengan selawat, insya Allah akan dibawa doa kita itu dengan panggilannya selawat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan membuka yang namanya 360 hijab ketika kita berdoa. Hadirin jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian baru masuk kita yang namanya apa? Asmanya Allah. Kita mohon ya Allah, berikanlah saya umur yang panjang, berikanlah kemudahan dalam urusan, berikanlah kekuatan iman Islam, mudahkan segala urusan, lancarkan segala urusan, turunkan rezeki dalam kehidupan untuk beribadah kepada Allah. Udah tuh semua kita dapat. Kemudian apa? Kita mati minta kepada Allah, mati dalam keadaan husnul khotimah. Seandainya pun kita bisa hidup yang namanya menguasai dunia, tapi ketika kita akhir daripada kehidupan kita enggak husnul khotimah, su'ul khotimah, maka celakalah dalam hidup kita. Inilah yang kita mohon kepada Allah pada malam hari ini. Kita persembahkan bil khusus untuk almarhum Bapak Sofyan, mudah-mudahan pada malam hari ini. Saya yakin dengan jamaah yang begitu banyak hadir pada malam hari ini, artinya ini adalah salah satu tanda almarhum orang yang baik, orang yang diterima dalam kehidupan bermasyarakatnya. Mudah-mudahan apabila sampai pada malam hari ini, mungkin yang jamaah belum datang dari malam pertama, dia datang pada malam hari ini, mungkin pada kesempatan di masa hidup daripada almarhum punya kesalahan, apakah itu sengaja ataupun dia tidak sengaja, atau perkataan yang kasar ataupun perkataan yang menyinggung perasaan, baik dalam bercanda segala sesuatu pun. Sekali lagi mari sama-sama di malam ke-7 ini kita bukakan pintu yang seluas-luasnya, berikan keridhaan. Kita mohon agar segala kesalahannya diampuni, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun tidak, sekarang masih punya janji yang belum tertepati, mari bukakan juga pintu keikhlasan. Kita tutup yang namanya perjanjian tersebut. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada malam hari ini menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan yang namanya Islam, iman Islam di dalam diri kita. Ini kalau saya ngomong bisa sekuat sampai jam 12. Mau jamaah dengerin? Oh, gak ada yang jawab. Ada orang ini sih. Mau nggak? Jamaah mau saya ogah. Dia ngomong capek. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, marilah sama-sama. Tentunya saya sudah sedikit membuka yang namanya tuntunan daripada zikir manaqib. Kemudian juga mari saya ingatkan, saya janji kepada jamaah bagaimana sesungguhnya ketika sakaratul maut datang kepada diri kita. Bahkan ketika nyawa kita terpisah, yang namanya badan kita itu bagaikan 300 sayatan pedang kita rasakan pada saat itu. Diceritakan ketika Nabi Isa alaihissalam dia sedang berdialog kepada seorang Nasrani. Nabi Isa bisa menghidupkan yang namanya orang mati. Kemudian Nabi Isa menghidupkan yang namanya ada salah satu makam kuburan tertua. Dia hidupkan, begitu dia hidupkan dia bangkitkan. Begitu dia bangkit yang namanya Sampun. Itu Sampun yang dulunya orang terkuat di alam dunia ini. Bahkan dia memerangi yang namanya kaum kafir Quraisy. Dia memerangi. Sampun itu modalnya apaan? Dengan gulungan rambut yang begitu panjang, dengan bewok yang begitu jambak, dan bulu ketiak yang begitu panjang. Itulah senjata kelemahannya. Akhirnya Sampun ini pengen dibunuh oleh orang-orang kafir. Bagaimana caranya? Didekatkanlah istri Sampun. Dia cari yang namanya kelemahannya Sampun. Akhirnya orang kafir, raja orang kafir memanggil yang namanya istri Sampun, dipanggil.
Ada apa dengan diri sampun? Sampun adalah kekuatannya adanya di gelungan rambut. Seluruh rambutnya itu menjadi kekuatan dirinya. Pernah suatu ketika sampun ingin dibunuh, berkumpul orang tentara belasan kafir Quraisy, kemudian dia dirantai, dia sedang tidur, itu rantainya cuma hanya sekedar satu setakat terlepas semua. Akhirnya dia bilang istrinya, kalau engkau ingin membunuh yang namanya sampun, potong gelungan rambutnya, maka ikat badannya dengan gelungan rambut tersebut. Tapi kata istrinya, tidak ada yang bisa motong yang namanya gelungan rambut saya selain istrinya. Akhirnya istrinya dijanjikan kehidupan segala macam, terlena dengan kehidupan dunia, maka dipotong rambut Sampun. Akhirnya Sampun diikat, maka pada saat itu Sampun dibunuh. Tapi Sampun bisa dibangkitkan oleh Nabi Isa. Ketika dibangkitkan Nabi Isa, pada saat itu Sampun bisa berdiri di depan Nabi Isa. Nabi Isa bertanya, hai Sampun, dengan apa kok dirimu sampai ketika engkau wafat dalam keadaan gagah, kemudian engkau dengan ratusan tahun di alam kubur, begitu engkau bangkit dengan rambut yang memutih, dengan tampang wajah yang pucat, kemudian seluruh tampilan rambutnya memutih. Apa kata Sampun? Walaupun aku sudah dikubur dengan ratusan tahun, tapi pedihnya rasa ketika nyawaku ditarik, ketika nyawaku terpisah daripada jasad, sampai sekarang masih terasa. Paham kagak nih kira-kira? Paham kagak? Itu yang namanya Sampun. Bagaimana ketika diri kita, ketika sakaratul maut nyampe ke kita, seperti 300 sayatan pedang. Kadang Sampun yang sudah tahunan di alam kubur, begitu dibangkitkan dia masih merasakan bagaimana pedihnya, bagaimana sakitnya ketika sakaratul maut mengalami yang namanya kematian. Makanya baginda Rasul mengatakan, Allahumma hawwin alaina bi sakaratil maut. Makanya sering baca-baca dan setiap hari pulang dari sini ntar apalin. Ya. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah sedikit buat penguat pada jamaah pada malam hari ini. Mudah-mudahan duduknya hadirnya kita pada malam hari ini adalah satu rahmat dari Allah, kebaikan dari Allah. Mudah-mudahan khusus buat almarhum diterima amal ibadah, diampuni dosa dan kesabaran kuburnya. Jamaah semua yang hadir pada malam hari ini mudah-mudahan sehat panjang umur, dimudahkan diberkahi dalam kehidupannya. Amin Allahumma amin. Baik, mari sama-sama sebelumnya sekali lagi saya mohon kepada jemaah kita katakan jika manakib, janganlah pun aktivitas lain pun kita hadirkan Allah dalam diri kita. Mudah-mudahan apa yang kita baca, istighfar yang kita baca, sholawat yang kita baca, al-ikhlas yang kita baca, asmanya Allah yang kita baca, terserah yang mau minta kaya insya Allah besok pulang dapat rezeki, yang mau nambah bini insya Allah besok kalau memang mampu, tapi yang mau punya rumahnya tingkat insya Allah Allah. Yang penting mari sama-sama kita laksanakan, kita berikan yang terbaik untuk almarhum Suyat Sofyan bin Suyatman. Al-Fatihah.